Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu meneruskan bab 10 rahmat Islam bagi alam semesta, yang mana pada pertemuan kali ini adalah perkembangan Islam di dunia Afrika, yaitu bagian Afrika, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Australia. Setelah kemarin kita telah mempelajari di bagian benua Asia. Nah, maka dari itu sebelum kami lanjutkan, silakan untuk bisa subscribe channel ini dan silakan tonton sampai selesai. Islam di benua Afrika. Yang pertama kita bahas adalah Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berhijrah ke Habasyah, baik laki-laki maupun perempuan, karena di Habasyah atau Ethiopia tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Akhirnya mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Selanjutnya adalah Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai madhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium. Perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir dan adanya beban ekonomi yang sangat berat yang harus ditanggung oleh penduduk demi kejayaan Imperium Romawi Timur. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium. Daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan Muslim, dari mulai Peluse, Heliopolis, sampai Alexandria atau Iskandaria. Yang terakhir untuk pembahasan Islam di Afrika adalah kita membahas yaitu Afrika Utara, yang mana pada tahun 23 Hijriah atau bertepatan 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa buah kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja seperti Kartago dan Ceuta. Selanjutnya kita membahas tentang Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan
bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara. Namun, sangat luas memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Semula, agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian, semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang diantaranya yang disebut Black Muslim. Selanjutnya adalah Islam di benua Eropa. Ada 3 negara besar yang kali ini bisa kita bahas. Yang pertama adalah Andalusia atau Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh amir atau gubernur, diantaranya oleh putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Sofah atau penumpah darah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seorang keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana, dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah atau tahun 756 sampai 1065 Masehi. Selanjutnya adalah negara Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di 2 sungai Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian untuk Inggris diantaranya yang bisa kita sampaikan adalah termasuk Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Catton yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian Kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris E. W. Lanes di negeri ini juga. Pada tahun 1985 muncul seorang wali kota muslim yang bernama Muhammad Ajib di Starford, Inggris. Dan sejak itu masyarakat muslim dan mahasiswa Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Selanjutnya adalah Islam di benua Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut dan pada akhir dasawarsa tahun 1700-an. Muslim Australia sangat majemuk. Pada sensus 2006 tercatat lebih dari 340.000 Muslim di Australia, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 124.904 lahir di Australia dan sisanya lahir di luar negeri. Selain migran dari Lebanon dan Turki, negara asal Muslim lainnya adalah Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Irak, dan Indonesia kita atau negara kita sendiri.
Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.